Shalom, selamat pagi anak-anak Ser. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus hari ini kita dapat bertemu kembali. Anak-anak Ser, untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu yang selalu baru bagi kami. Inilah waktu yang Kau berikan Tuhan bagi kami. Kami gunakan untuk kami belajar. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang kami pelajari, dan kami mau hidup kami ini Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, sekolah, gereja, bangsa, dan negara. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat masyarakat Tanah Karo yang kami dengar Tuhan mengalami bencana alam, erupsi Gunung Sinabung. Tuhan, Engkau yang memampukan pemerintah setempat untuk dapat menanggulangi masalah tersebut. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Ser, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana kita telah belajar ya sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian ras, etnis, suku, dan gender. Persoalan ras, etnis, dan gender telah berabad-abad diperdebatkan sampai dengan saat ini. Mengapa? Karena ada berbagai pemahaman dan perlakuan yang harus diluruskan menyangkut ras, etnis, dan gender. Persoalan rumpun kebangsaan atau ras, suku, dan jenis kelamin perlu kamu pelajari. Hal ini mungkin ya dibahas juga dalam pelajaran ilmu sosial dan PPKN. Tetapi sebagai siswa Kristen ya, kamu dapat belajar bagaimana berpikir dan bersikap terhadap berbagai perbedaan ras, etnis, dan gender. Nah, konsep ras muncul ketika bangsa-bangsa Eropa berjumpa dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan kemudian mulai mengategorikan kelompok-kelompok manusia menurut ciri-ciri fisiknya. Dan akhirnya ya adalah untuk membenarkan praktik perbudakan mereka. Nah, mereka yakin bahwa perbedaan-perbedaan fisik antara kelompok-kelompok masyarakat itu juga mencerminkan perbedaan intelektual, perilaku, dan moral mereka. Tahun 1735, Carolus Linnaeus yang dikenal sebagai penemu taksonomi zoologi membagi manusia ke dalam berbagai kelompok ya, ras Homo sapiens, yaitu masing-masing manusia Eropa, manusia Asia, manusia Amerika, manusia Afrika. Nah, Homo sapiens Eropa digambarkan aktif, akut, dan petualang. Sedangkan Homo sapiens licik, malas, dan sembrono. Dari sini kita dapat melihat bagaimana pembedaan ini pada akhirnya melahirkan marginalisasi atau perendahan terhadap ras dan suku bangsa tertentu. Ras artinya adalah konsep yang digunakan untuk mengategorikan sekelompok manusia, perbedaan anatomi tubuh, ya, budaya, genetika, afiliasi geografi, sejarah, bahasa, atau kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia ya tertentu untuk mempermudah pengenalan sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari. Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan dan adat istiadat ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya.
Gender artinya perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender belum tentu sama di tempat yang berbeda ya, dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, gender tidak dapat disamakan dengan seks atau jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia dilahirkan. Sementara itu, gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Gender berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka. Masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender. Itu adalah tentang diskriminasi rasial dan etnis ya. Yang kedua diskriminasi gender. Nah, diskriminasi rasial dan etnis ini pernah terjadi juga di Indonesia sekitar tahun 1965 terhadap etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, yang dikaitkan dengan keterlibatan etnis ini yaitu PKI ya, dikaitkan dengan PKI. Nah, namun ini anggapan ini haruslah kita benar-benar kita luruskan secara hati-hati ya. Nah, diskriminasi rasial dan etnis juga pernah terjadi juga kepada bangsa Afrika Selatan. Nah, di sana ada seorang laki-laki yang menentang tentang konsep apartheid, di mana bangsa kulit putih bangsa yang lebih unggul ya. Jadi pada masa itu Nelson Mandela menentang konsep tersebut karena itu melanggar HAM ya. Nah, jadi bangsa kulit putih mendapatkan suatu pekerjaan yang baik ya, kedudukan yang baik, sementara bangsa kulit hitam diperlakukan secara tidak manusiawi ya. Dianggap sebagai binatang, dianggap sebagai orang pemalas, dianggap sebagai orang yang bodoh. Nah, di Jerman juga begitu, yaitu Adolf Hitler. Nah, pemimpin Jerman pada masa itu menganggap bangsa Arya lebih unggul dibandingkan dengan bangsa Yahudi. Dia berusaha untuk membunuh dan menyingkirkan bangsa Yahudi. Nah, dan yang terhangat terbaru terjadi di Myanmar, di mana ya diskriminasi etnis juga terjadi di Rohingya Myanmar. Nah, jadi di sana ya bangsa Rohingya menganggap bahwasanya pemerintah Myanmar telah memperlakukan mereka secara tidak manusiawi ya. Nah, jadi itu masalah diskriminasi rasial dan etnis yang dapat saya sebutkan. Nah, diskriminasi gender, nah ini ada di sekitar kita. Nah, diskriminasi gender ini adalah pembedaan peran laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan diidentikan pekerjaannya ya menjahit, ya memasak. Nah, bukan sebagai supir ya, bukan sebagai buruh bangunan. Tapi kita melihat sekarang ya, pekerjaan laki-laki juga dikerjakan oleh perempuan. Pekerjaan perempuan dikerjakan oleh laki-laki. Nah, jadi di sini kita perlu memahami bahwasanya kedudukan kita
baik laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan, ya. Jadi nggak boleh kita membeda-bedakan orang berdasarkan jenis kelaminnya, itu tidak boleh. Nah, kita mau meninjau pemahaman Alkitab tentang ras, etnis, dan gender. Nah, dalam Roma pasal 10 ayat 12, Rasul Paulus menulis, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jelas ya, di sini orang Yunani ya dikejutkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena orang Yunani menganggap ya bahwasanya orang di luar Yunani itu adalah budak, ya, adalah barbar. Begitu juga pemahaman orang Yahudi, ya. Di luar Yahudi itu adalah barbar, budak. Nah, jadi dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 12 ditegaskan oleh Rasul Paulus, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 36, ya, kamu dapat membaca dan merenungkan. Ini mengisahkan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau menolong orang lain, jangan kita tanya apa sukunya, warna kulitnya apa. Ya, kalau kita mau menolong, kita tolong, ya. Jadi kita melihat di sini kan bahwa kisah ini ketika disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, mereka sangat terkejut karena mereka telah melakukan satu pembedaan, ya. Nah, tentunya bagi kita anak-anak Zer, kalau kita memiliki kasih, maka kita menolong orang lain itu bukan melihat apa agamanya, apa sukunya, apa warna kulitnya. Nah, dalam kitab Keluaran 22 ayat 21 mengatakan, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, firman Tuhan ini berbicara kepada kita agar kita menghargai dan menghormati orang lain. Ya, menghargai dan menghormati orang lain itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita nggak boleh menekan, menindas orang karena berbeda keyakinan, kepercayaan, berbeda suku, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 18 menyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kita melihat di sini ya, bahwasanya Alkitab juga mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu kedudukannya adalah sama, ya. Dan mereka adalah mitranya Allah, rekan sekerja Allah. Jadi mereka harus sama-sama bekerja sama, ya, saling bekerja sama. Nah, jadi nggak ada anak-anak laki-laki lebih hebat atau perempuan lebih hebat, tidak. Kita di sini ya, laki-laki maupun perempuan adalah sama dan kita harus saling ya menguatkan, saling menolong, saling membantu. Nah, jadi akan muncul yang namanya satu kekuatan kalau kita mau bekerja sama dilandasi oleh kasih. Anak-anak ada tugas ya. Di sini ada beberapa tugas yang berikan. Yang pertama,
tulislah masing-masing 3 buah contoh praktik diskriminasi ras, etnis, dan diskriminasi gender yang kamu temukan di sekeliling kamu. Kedua, apa yang dimaksud dengan ras, etnis, dan gender? Ketiga, tuliskanlah beberapa ciri khas dari suku Batak, Timur, Ambon, Jawa, Manado, dan Tionghoa. Nah, ciri khas bisa secara fisik, bahasa, masakan, dan sebagainya. Tugas berikutnya, ya, di sini kamu membagikan pengalamanmu. Yang pertama, apakah orang tua atau kakak, adik, paman, bebek mengajarkan kamu memperlakukan orang yang berbeda ras, etnis dengan baik, ataukah ada yang melarang kamu bergaul atau bahkan menikah dengan orang dari ras etnis lain? Bila demikian, apakah alasannya? Yang kedua, pernahkah orang tua kamu mengajarkan laki-laki tidak boleh menangis atau perempuan tidak usah belajar tinggi-tinggi? Nanti kan ke dapur juga akhirnya. Kalau iya, kira-kira apa penyebabnya? Bagaimana kamu bisa mengubah pemikiran seperti ini? Tugas berikutnya, carilah clipping dari surat kabar tentang contoh-contoh masalah yang muncul di sekitar kita, yang akar masalahnya adalah persoalan ras, etnis, dan gender. Kemudian berikan komentarmu pada pertemuan berikut. Kumpulkan tugas ini ya kepada Sir untuk dinilai. Anak-anak Sir, ya, untuk tugas clipping ini hari Jumat depan harus dikumpul pada tanggal 12 ya. Pada tanggal 12 dikumpulkan kepada Sir. Anak-anak Sir, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan manusia. Tuhan, Engkau menciptakan manusia dengan berbagai keunikannya. Dan kami telah belajar ya Tuhan, agar sikap kami terhadap ras, etnis, gender mencerminkan diri kami sebagai pelaku daripada firman-Mu. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, etnis, atau gender. Dan tidak bertindak kasar, tidak bertindak kejam terhadap orang-orang yang berbeda dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami agar kami menunjukkan kasih kami bukan karena melihat ras, etnis, atau gender. Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak lurus ya Bapak tentang ras, etnis, dan gender. Tuhan, ubahkan pemikiran mereka agar ada ya Tuhan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Bapa yang baik, terima kasih buat pembelajaran hari ini yang telah memberikan wawasan baru bagi kami. Bagaimana kami memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kami. Inilah Tuhan permohonan kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Pulihkan bumi kami Tuhan. Lalukanlah virus corona ini dari bumi kami, dari negeri kami. Tuhan, Engkau yang menghibur setiap anggota keluarga yang mengalami virus corona, bahkan yang meninggal dunia oleh karena virus corona. Ya Bapa, hibur dan kuatkan anggota keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.